Wah, kemarin saat hujan besar, kamar saya bocor. Oh no! Sekarang terang sih, tapi kira-kira akhir tahun akan terjadi hujan besar nggak ya? Atau jangan-jangan banjir lagi? Wah, jangan dong, serem. Nah, kira-kira masuk ke tahun 2022, tahun macan nih. Aduh, rumah kita bakal makin parah atau bisa bagus nih. Nah, ini penting nih. Kalau rumah makin hancur, nanti saya pusing lagi. Genteng bocor, WC mampet, pintu rusak. Ampun deh, belum lagi cat temboknya udah luntur semua. Aduh, mau taruh di mana muka saya? Kalau ada teman saya datang, untung lagi pandemi, nggak ada teman yang datang nih. Nah, kira-kira bagus nggak ya kalau mau renovasi rumah di bulan Oktober? Atau mending kita jual rumah aja ya, beli yang baru. Tunggu dulu nih. Mending jual rumah atau renovasi rumah? Rumah bener-bener deh buat pusing kepala. Mau renovasi pusing, keluar duit. Mau pindah rumah barang-barangnya banyak. Terus harus gimana nih menghadapi tahun depan 2022 supaya rezekinya kinclong dan cuan. Nah, rumah nih penting untuk dipertimbangkan teman-teman sekalian. Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga keseimbangan fengsi kalian lagi bagus ya. Mumpung lagi bulan bagus nih. Sepertinya sadar nggak sadar, rumah itu penting loh. Dulu saat pertama kali kamu pindah rumah, rumahnya itu bersih, terang, enak banget ya. Semuanya lancar, kerjaan lancar, kehidupan rumah tangga lancar, kesehatan lancar. Tapi nih, makin lama tembok rumah ada yang retak. Oh no! Terus belum lagi dicoret-coret nih, atau juga kena furniture. Lalu juga genteng bocor, pintu seret, ada-ada aja deh. Nah, sejak ada masalah-masalah dengan rumah seperti bocor, retak tembok, pintu seret, ada ya masalah dalam kehidupan. Entah itu rezekinya jadi agak seret, lalu juga kesehatan, atau juga hubungan rumah tangga, hubungan keluarga kayaknya agak kurang bagus ya. Nah, jadi harus gimana nih menghadapi tahun 2022? Mumpung belum tahun baru, cuaca lagi baik. Yuk kita tengok rumah kita masing-masing. Apakah rumah-rumah kamu semua lagi pada masalah atau enggak? Kira-kira mana dulu ya yang penting secara feng shui? Silakan loh kalau mau share soal rumah kamu dan masalahnya di kolom komentar di bawah ini. Ingat loh, rumah adalah sumber kesuksesan dan kehancuran. Pernah tahu kan? Dulu saat rumah masih rapi, kehidupannya rapi. Setelah banyak barang, setiap pergi jalan-jalan ke luar negeri beri oleh-oleh. Pernik-pernik, rumahnya jadi penuh barang, kayak gudang. Oh no! Lama-lama kok rezekinya jadi seret ya. Kira-kira ada pengaruhnya nggak ya barang yang bertumpuk membuat rezeki seret? Dan kalau mau renovasi, kira-kira dari mana dulu nih? Mendingan perbaikan rumah menuju akhir tahun atau buang barang-barang dulu ya? Nah, jadi nih sekarang adalah bulan Oktober. Nah, teman-teman sekalian, bangun rumah, beli rumah, renovasi rumah, kalau dilakukan di bulan yang baik semoga lancar ya. Karena rumah itu bisa membawa rezeki loh. Dan ingat loh, secara feng shui, kalau rumah yang sudah membawa keberuntungan dijual, artinya kamu menjual keberuntungan kamu nih. Dan pindah ke rumah baru, artinya rezeki kamu mulai dari nol lagi nih. Oh no! Daripada mulai dari nol lagi, lebih baik kita renovasi aja deh rumah kita ini. Nah, sekarang saya mau kasih tips nih. Kira-kira kalau mau renovasi rumah, bagian yang mana dulu ya?
Yang pertama, atap rumah. Dalam Feng Shui, atap adalah bagian kepala dari tubuh kita. Jangan sampai bocor. Nanti kehidupannya bisa bermasalah nih. Bocor uang, bocor karir, bocor kesehatan, atau juga bocor dalam kehidupan rumah tangga nih. Yang kedua, pintu masuk utama rumah adalah mulut rezeki. Kalau bisa lancar ya, jangan macet. Nanti rezekinya juga macet nih. Yang ketiga, kamar tidur. Apakah kamar tidur kamu kurang nyaman? Penuh barang, gelap, bau, dan sebagainya. Jika demikian adanya, maka harus dirapikan nih. Barang-barang yang gak kepake di kamar sebaiknya dibuang aja. Dan usahakan supaya kamar kamu selalu terang. Lihat juga apakah ada baju yang tergantung dan banyak sekali di kamar kamu. Harus dicuci. Hayo, kalau kamar kamu berantakan dan bau, nanti menghambat keberuntungan loh, nggak aktif. Oh no! Yang keempat nih, kamar mandi kamu jangan sampai mampet, bau, ataupun juga kotor. Oh no! Harus bersih, terang, dan lancar. Nah, kalau kamar mandi mampet seperti tubuh kita, ada yang nggak lancar juga jalannya. Nanti bisa masalah keuangan, kesehatan, hubungan keluarga, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, hal-hal lain yang dilihat di rumah ada yang kurang oke, tempat mana yang paling gelap dan banyak barang. Nah, sebaiknya buat terang ya tempat yang gelap tersebut, dan tumpukan barang-barang yang tidak terpakai sebaiknya dibuang saja ya. Jangan sampai barang di rumah lebih banyak jumlahnya daripada jumlah orang. Nanti kehidupan orangnya nggak aktif, ketumpuk barang. Yang keenam nih, boleh sih kalau mau ngecat rumah menuju akhir tahun, supaya di tahun baru kehidupan kamu terang, rezekinya lancar, dan hubungannya lebih bergairah. Nah, jadi nih gimana ya supaya hoki akhir tahun rumah kamu bisa siap menghadapi tahun baru? Jangan lupa ya, ada di buku ini. Dan ini adalah tips-tipsnya. Yang pertama, buat rumah kamu aman, tidak masalah menuju tahun baru. Yang kedua, usahakan semua ruang di rumah terang dan bersih. Jangan ada sektor gelap. Yang ketiga, cek barang di rumah Anda. Apakah penuh barang? Dan kalau ada yang nggak kepake, sebaiknya dibuang aja supaya hal yang bisa menghalangi keberuntungan dan rezeki tidak ada lagi. Yang keempat, pintu dan jendela semua harus lancar supaya rezeki, hoki, dan keuangan lancar. Jangan lupa anggaran untuk renovasi rumah atau perbaikan kecil harus diadakan ya. Dan ini nih, ada beberapa catatan saya buat beberapa sio-sio yang perlu renovasi menuju akhir tahun. Sio babi, sio tikus, sio kuda, sio ular, dan sio macan, serta sio kelinci. Kamu harus anggarin renovasi agak besar untuk rumah kamu supaya tahun depan kamu aman nih. Berikutnya, sio naga, sio anjing, sio kerbau, dan sio kambing. Sepertinya renovasinya dikit-dikit aja sih, hanya ngecat atau beresin gudang juga penting nih. Lalu, sio monyet dan sio ayam. Aura menuju akhir tahun, kamu harus bisa fokus ke rumah. Sepertinya rumah banyak yang harus diperbaiki. Tapi nih, kamu harus fokus ke kamar dulu deh. Barang-barang kamu banyak banget sih. Kayaknya kamu harus beresin barang-barang dulu deh.
Setelah itu kamu harus renovasi agak sedikit besar demi persiapan menghadapi tahun 2022. Nah, jadi hal-hal yang perlu dipersiapkan berhubungan dengan rumah menghadapi tahun baru adalah yang pertama, atur barang-barang di rumah kamu. Jangan sampai barang lebih banyak daripada jumlah orang. Nanti rezekinya kejepit barang. Yang kedua, terangi semua ruang di rumah. Jangan sampai ada ruang yang gelap, tidak dipakai, dan juga penuh dengan barang. Yang ketiga, perhatikan semua saluran air dari WC dan dapur terutama. Jangan sampai mampet biar rezekinya lancar. Yang keempat, pintu dan jendela rumah harus lancar. Jangan sampai mampet atau seret ya. Oke deh teman-teman, demikianlah tips untuk merenovasi rumah menghadapi tahun baru. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.